Oke, mari kita cek withdraw exchange. Harusnya ini dong. Net position change. Itu dashboard. Kita cek ya. Apakah oh iya udah masih ada? Enggak ya? Nah, ini kok flat kayak gini ya? Kalau main Binance USD nih, Nggak ada soalnya FDUSD. FDUSD belum ada ya? FDUSD tuh menggantiin BUSD kan? Iya. Harusnya kan. Ini stablecoin cuma BUSD, DAI, Frax, GUSD, HUSD, USDP, PYUSD, Stasis. Nggak ada. Nggak lengkap juga nih. Nggak lengkap juga. Apa nih yang lengkap nih yang bisa ngecek? Di TradingView ada nggak? Nggak tahu deh gue. TradingView. Berarti ngeceknya apa ya? Ada FDUSD. FDUSD. Market cap-nya aja nggak ada. Nggak ada circulation-nya. USD circulation. Nope, tak ada. Cuma ada ini market cap-nya doang. Ini pun titik-titik. Tapi FDUSD masih baru kan? Ya udah lama Baru, juga, hampir setahun lah. Ya masih anak baru lah. setahun bener. Masih anak baru. Kalau setiap kali Bitcoin naik, pasti lihat dari volume-nya itu agak kayak ya benar-benar masuk keluar doang. Jadi kayak market cap kan sekarang misalnya yang paling gue cuma lihat dari market cap doang. Ini kan 3,3 billion ya kan. Nah, tapi kalau volume-nya 24 jamnya 8 billion. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya ya pasti kan dijual kan. Berarti let's say dia bisa beli 2-3 kali dari situ, 2,5 kali lah, bisa jual lagi. Dan setiap itu makanya pasti kelihatan tuh nanti biasanya kalau di printer gitu kelihatan tuh USDT lagi ngeprint segini banyak gitu. Tapi efeknya ke market kan orang pasti mikirnya kayak wah USDT-nya lagi di print nih berarti mau naik lagi apa atau nyeter kayak jatuh. Sebenarnya karena ya itu kan dijual gitu sebenarnya simple kan gitu. Iya. Gue kalau untuk ngecek ETF gue pakai dua-duanya gue pakai. Kalau yang ini yang sebelah kanan kan ini bentuknya dalam BTC. Cuman kadang-kadang gue juga mempertanyakan apakah reliable data ini gitu loh. Soalnya ini nol gitu kan. Agak aneh bagi gue. Menurut kalian gimana? Yang Itu nol cuma nol gitu. penambahannya doang. Oh, Ini kan ada itu yang nol nol. penambahannya doang kan? Iya sih. Cuman apakah memang gak ada transaksi sama sekali? Harusnya kan enggak dong. Iya, maksudnya asumsinya lo gara-gara udah banyak kayak lo masuk ke bank, tapi di banknya itu nggak ada yang transaksi jual beli Bitcoin kan? Maksud lo kayak gitu kan? Iya, maksudnya ini kan udah ada nih ETF-nya. Kenapa nol gitu loh? Ya minimal ada plus sedikit atau minus sedikit gitu. Ini Iya, bisa nol gitu. gue juga kemarin gue coba kan gue pakai apa ya? Kemarin gue belum coba Tiger Broker sih. Gue kemarin coba ada namanya Sofi kan. Gue punya account Sofi yang di Hong Kong kalau nggak salah ya. Gue coba cari, gue mau coba cek kan masuk ke yang punyanya BlackRock lah katakanlah. Itu nggak ketemu IBIT di Sofi itu. Padahal Sofi itu lumayan besar gitu. Tapi gue belum bisa beli ETF Bitcoin yang di Sofi itu gitu. Tapi kalau dari kacamata gue sih normal-normal aja karena ini setahu gue ini yang dipublish loh bro, yang dipublish sama mereka. Kayaknya Jadi Interactive ya Brokers bisa kayak deh. bank aja. Kenapa? Kalau mau beli dari Interactive Brokers harusnya bisa. Ya tapi gue nggak tahu ya, gue nggak pakai IB kan. Nah teman maksudnya gue
Kalau gue kemarin pakai Sofi kan, lihat masuk aja Bitcoin gimana ya kan. Tapi ya so Mhm. far ya, menurut gue sih ya nggak semuanya. Menurut gue lo harus ada kayaknya akun-akun tertentu deh, yang akun-akun kayak di broker tertentu yang bisa masuk ETF Bitcoin. So Hmm. far sih yang gue notice kayak gitu ya. Gue pengen coba kemarin, gue pengen tes kan. Kenapa? Makanya gue bilang kayak kenapa kok nol gitu. Gue pengen tes dong. Beli aja satu, nambah nggak gitu, ngerti ya? Ya kan? Beli aja satu Bitcoin ya kan? Satu Bitcoin nambah nggak ya kan? Kalau nggak nambah, Mhm. something wrong dong ya kan? Iya, Iya iya, kan? iya, iya, iya. Tapi gue pengen coba gitu, gitu. Bener nggak? Gue coba beli punyanya ini BRRRRR ya kan? Kayak sampah ya kan? Ya udah taruh aja deh. Taruh aja punya Valkyrie kan? Taruh aja satu ya kan katakanlah. Hmm. Nah, tapi ada tuh tanggal 16 Februari lah deh. Satu lah tuh. 16 Februari. Iya, satu. Satu. Tapi ini Iya kan? 1 million, bro. Bukan Bitcoin ya. Kan Bukan. Bitcoinnya ya. Yang kanan baru Bitcoin. Oh, Yang kiri ya, 1 million, bro. yang kanan Bitcoin ya kan? Iya, yang kanan dalam jumlah Bitcoin. Kalau yang kiri dalam Oh, juta oke oke. dolar. Ya ya. Ya jadi sebenarnya Bitcoin itu udah ya menurut gua ya kayak Bitcoin itu kayak sekarang ya siapa sih pemegang emas di dunia ini paling banyak kan? Ya kan lu tahu US. lah siapa ya kan. Nah, Hmm. kalau Bitcoin menurut gua kalau udah di Amerika dipegang banyak ya udah sebenarnya ini yang sebenarnya di awal lu kalau ya ini Telegram Telegram CryptoWatch belum ada katakanlah. Semua pada nggak ngerti Bitcoin ya kan. Pasti orang pada ngomong gini, Bitcoin itu apaan? Bisa dipegang nggak? Nggak bisa. Dan bentuknya apaan sih? Ya, nggak ada bentuknya, ya kan? Terus pertanyaan berikutnya gini, terus kalau nanti ada Bitcoin kedua gimana? Ya kan? Nah, sekarang sekarang itu jawabannya kalau lo lihat ya orang-orang ya, kalau ini nggak ada jawaban pasti, tapi kayak jawaban lo masuk ke gereja, lo diyakinkan oleh gereja untuk kenapa lo harus pilih gereja gua. Alasannya apa? Susah, susah nih. Alasan pertama, susah ditiru lagi. Nggak ada jawaban yang pasti, misalkan kenapa lo harus makan supaya lo nggak lap, kayak dokter kan nggak ada jawaban kayak gitu dong ya kan, pasti jawabannya Mhm. lo harus yang kenapa gue harus makan, karena ada lo waktu makan nanti ada pemecahan pemecahan apa namanya zat-zat di dalam tubuh lo jadi kenyang, jadi lo punya energi ya kan, punya kayak gitulah, ada jawaban pastinya. Tapi kan kalau Bitcoin ini kenapa kenapa lo harus kenapa gue beli Bitcoin sekarang bisa dipakai untuk apa sih? Nggak ada. Emang dipakai Bitcoin adalah untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk value aset value lo untuk menjaga inflasi. Udah itu doang jawabannya, ya kan? Nah, terus yang kedua adalah kenapa nggak ada yang bisa ngikutin? Kenapa nggak bisa nanti Bitcoin kedua? Udah, jawabannya pasti gue jamin itu kayak lu masuk ke gereja. Maksudnya masuk ke diajak masuk dan alasannya spiritual semua. Pertama adalah karena ini Bitcoin udah dibuat dan nggak ada sekarang nggak ketahuan siapa yang bikin. Jadi maksudnya lu dengan kalau Bitcoinnya ada ketahuan siapa yang bikin, emang bakalan turun Bitcoin sekarang? Nggak juga kan, Iya, iya. ya kan? Yang kedua jawabannya misalkan katakanlah apa coba kenapa alasannya? Kalau gue tanya kenapa nggak, kalau lu ada orang nanya kayak gini Chris, kenapa Bitcoin nggak mungkin ada Bitcoin kedua gitu? Alasannya apa? Udah nggak bisa, ng- udah istilahnya nggak bisa dikopi lagi yang beginian. Lu buat yang kedua, belum tentu orang bakal istilahnya apa ya, eh sefanatik itu sama produk lu. Iya, tapi maksudnya gue adalah seberapa yakin dengan keyakinan lo pribadi nggak bakalan ada yang bisa ngalahin Bitcoin. 99% kah? Ya, maybe close to that. Kalau sudah, jadi maksudnya, jadi intinya Bitcoin itu kayak once in a lifetime, jadi susah banget ditiru. Tapi ya gue ngerti sih, nggak ada jawaban pastinya. Ya gue percaya aja, bener nggak kayak gitu? Hmm, Sama aja kan bisa kalau lo bisa ketemu dikatakan Tuhan gitu. Yesus Kristus kan, lo lihat Tuhan Yesus Kristus nggak? Hah? Nggak pernah. Sorry, lo Kristiani bukan bro? Enggak. Lo Buddhis ya? Iya. Oke, lo percaya Dewi Kwan In dong? Eh, jujur gue bukan orang yang sangat sangat agamis, bro. Jadi susah, bro. Nggak bisa dijadikan contoh. Ya, tapi maksudnya sekarang gua dari dulu nggak percaya dengan namanya Solana. Contohnya Solana ya. Karena gua ngeliat Solana di awal-awal tuh kayak EOS kok, ngerti nggak? Nah, Hmm. tapi dengan apa namanya
dengan sekarang Solana bisa sebesar ini, bisa jatuh dan bangkit lagi, meskipun itu gue tahu backingannya kuat banget gitu ya kan. Tapi Solana itu kan di gontor-gontornya itu bakalan targetnya dia tuh top 3 loh. Kayaknya Mhm. Bitcoin, dia mau targetnya Bitcoin, Ethereum, Solana. Menurut lo gimana? Menurut gue sih quite possible sih karena eh jujur gue juga cukup terkejut sama Solana, terutama setelah dia bangkit dari kubur, beneran dari kubur gitu loh. Karena kalau kita kita balik ke harganya kemarin, itu Solana itu kayak udah, gua kira waktu FTX itu Solana udah, ya udahlah, ini udah selesai nih. Udah selesai. Gua udah ngira begitu. Gua nggak ada expect Solana bakal bangkit gitu loh. Coba lu Waktu ganti Solana, ke monthly bro, ganti ke iya monthly bener, deh. Nah, bener, monthly lebih. Waktu Solana kesini, gua kira wah udah nggak ada lagi nih. Ih rupanya anjir, baliknya tuh kenceng banget. aduh, makanya Iya, lu lihat deh. Hah? gue tuh kemarin kemarin katanya wah Solana closely link to si FTX kan. Soalnya kan gue buat report buat klien kan. Gue buat report Nah, yang nulis kripto itu gue gitu loh. Jadi nah. gue lihat wah anjir nih Solana kayaknya udah gak ada masa depan nih gitu. Ternyata bangkit lagi. Bangkitnya tuh kenceng banget gitu loh. Dan bahkan bahkan benar-benar kali ini DeFi-nya itu yang bersemi Solana gitu loh. Benar-benar kayak eh, apa namanya, si PancakeSwap, si Binance Smart Chain itu ditai-taiin sama si Solana. Gua nih yang jadi bos gitu. Ini benar-benar comeback Makanya strong sih. enggak dari awal kan maksudnya gini, maksudnya yang gue bingung adalah kenapa orang benci banget sama BNB gitu. Banyak orang yang benci sama BNB gara-gara centralized ya kan. Lu Hmm. bayangin aja, Solana mau sampai networknya mati berkali-kali pun ya. Sampai networknya, sampai wallet lo akses, ada downtime, ada apa namanya, tetap aja survive loh. Meskipun dibilangin itu network tuh bisa error, survive loh. Sorry, Bro, suara lu hilang, bro. Lowbat kali. Hilang. Tak ada suara. Tapi menurut gue sih sangat possible untuk dia ke nomor 3 sih. Karena kalau lihat harga, lihat apa namanya, market cap-nya sekarang aja itu cuman butuh 30%. Dan Solana tuh naik 30% tuh sangat 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 possible. Kalau kita lihat dari harganya yang baru-baru ini, eh, kita lihat di daily deh. Ini aja kalau dari eh, Maret Maret aja itu udah naik 60% dari bottomnya. Jadi another 30% sangat 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 possible sih gitu. target target Solana lo berapa? Gua nggak ada target sih. Kalau kalau gua selain Bitcoin, gua bisa biasanya gak ada target. Kalau Ether gue targetnya biasanya 1/10 dari harga Bitcoin gitu. 1/10 berarti 6.000 maksudnya, 7.000, 1/10 Iya, gitu. iya targetnya gitu. Cuman Hmm, biasanya sih kejadiannya di 0,7 0,8 lah more or less. BTC ETH. Salah. ETH BTC. Nah, kalau kita lihat secara, nah ini banyak banget garisnya kita buang semua. Remove 24 drawings. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan rata-rata 0,8 nih. Jadi kalau dia bisa sampai 0,8 aja, itu udah mantep tuh. Jadi let's say kalau misalnya Bitcoin 100.000 berarti ya 8.000 lah gitu. iya kalau gue ngeliat sebenarnya feeling gue tuh ya sekarang kalau udah dibilang altcoin udah lagi zamannya, gue bilang belum, karena lo lihat dari gambarnya ini kelihatan kan, maksudnya Bitcoin, Ethereum aja belum terhadap Bitcoin belum all time high. Belum. Kali ini gue bisa bilang Ethereum Ether agak apa namanya? Agak apa namanya?
Aduh, lawannya underperform. Agak lelet kali ini. Ya. Nah, nih gue kasih lihat satu nih, biasanya kalau orang yang benci sama Ethereum, biasanya gue kasih ini URL-nya gue kasih ke itu deh. Nah, lo buka itu deh. Boleh. Nah, biasanya orang yang benci Ethereum, gue biasanya suruh buka itu. Nah, di sini dijelasin, lo lihat itu time frame-nya lo ganti, kan ada time frame tuh 7 day kan di atas tuh, di bawah, di sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri, bawah lagi. Oh, oke. Ya, nanti Dani Taniawan kita bawa ke sini. Enggak, atas, di sini, lo lihat di situ, nah, lo lihat di sini. Nah, enggak tadi yang tadi. Nah, nah ini. Jadi sebenarnya sekarang sejak ETH supply itu sejak merge ya, sebenarnya ETH itu udah deflation, bro. Jadi sekarang supply Ethereum secara realnya itu sebenarnya udah menurun terus. Ya nggak kerasa lah 0,1, 0,1 ya kan, 0,2 kayak gitu udah turun sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau lu ngelihat secara supply and demand itu Ethereum itu lebih bagus dari kacamata misalkan namanya kayak inflation atau deflation, ya ETH lebih bagus. Nah, kenapa harga Ethereum sekarang stagnan itu gara-gara layer 2 ya kan. Karena sekarang siapa sih orang transaksi biasanya hanya whale lah yang mau transaksi yang di Ethereum L1 ya kan. Nah, jadi kalau nggak ada transaksi di L1 ya issuance-nya ETH akan lebih tinggi daripada burn-nya. Nah, jadi kalau dari kacamata itu compare Ethereum sama Bitcoin, ya sebenarnya Ethereum lebih menjanjikan ya kan. Sekarang tinggal banyaknya orang yang pakai Ethereum ke depannya ya kan. Banyak nggak orang-orang yang baru pakai Ethereum. Sekarang kan kalau lo mau transaksi sekarang yang lagi heboh-hebohnya sekarang ya, pasti lo Polygon itu udah lumayan hilang lah. Tapi Polygon masih ada lah ya. Tapi Arbitrum kalau enggak Base sekarang tuh. Ya kan. Nah, untungnya Base itu masih pakai fee-nya Ethereum. Cuman murah banget kan. Ya kan? Murah banget. Gila ya, murahnya. murah banget di Base. Nah, jadi kalau gue ngelihat itu sebenarnya Ethereum tuh udah cukup. Karena ya sekarang L2 kan depends-nya sama Ethereum. Hanya saja untungnya Base nggak ngeluarin, semestinya ya Base mestinya nggak ngeluarin token sih. Nah, tapi kalau dia sampai ngeluarin token ya itu akan lebih nggak menjanjikan lah. Kayak Matic, kayak Arbitrum kan sebenarnya Arbitrumnya ARB-nya dipakai untuk kayak governance saja kan. Tapi sebenarnya fee-nya dalam bentuk Ethereum ya kan. Tapi kalau dari kacamata gue tuh Ethereum akan lebih menjanjikan dan bisa dipakai, bisa kolateral, bisa apa. Bitcoin ya kayak emas aja, gold lah. Dan menurut gue sekarang Bitcoin itu udah cukup mature lah. Lu mau ngapain lagi sih sekarang? Ya kan, mau ngapain lagi sih sekarang? Lu mau taruh ini, ya kan? Mau taruh Bitcoin ya, orang taruh Bitcoin ya udah taruh Bitcoin aja gitu. Tapi kalau gue lihat sih ke depannya sih Bitcoin bakal lebih santai sih, lu bakal susah untuk ngarepin dia 10x lagi sih. Kecuali ya lu coba nebak bottomnya di mana, kemudian lu keluar ketika dia nanti dapat top, ya ulang-ulang gitu aja gitu loh. Cuman kan nggak semua orang punya waktu dan resources untuk itu. Balik ke sana lagi nanti kan. Gitu. Makanya ya in the end of the day kalau DCA ya untuk saat ini sih menurut gua sih combine aja. Kalau lu Bitcoin aja menurut gua sih agak berat ya. Dalam hal ini ya kita ngelakuin ini semua kan tujuannya bisa financial independent, ya kan? Kalau lu ngarep di Bitcoin aja, menurut gua sih bakal agak berat. Apalagi kalau kita berbicara apa namanya? Gimana bahasa halusnya? Apalagi kalau kita berbicara masyarakat pada umumnya dengan penghasilan rata-rata yang ada di Indonesia itu bakal sulit gitu loh. Kalau lu harapnya cuma di Bitcoin gitu. Nah, ini kalau gue ngutip dari si Andi Cryptox, dia punya
dia punya alokasi masih gedean di Bitcoin, tapi dia allocate sebagian ke koin-koin yang receh, meme coin gitu loh. Itu juga bisa gitu. Itu menurut gua sih bisa juga, tapi jangan kayak temen gua gitu loh. Temen kantor gua ada satu, ini menurut gua sih jiwa judia tuh terlalu gede. Meme coin, ini konteksnya karyawan ya. Konteks karyawan loh. Oke, nampak meme coin apa gitu kan. Gas, 1.000. Untuk karyawan kan 1.000 gede Iya. gitu. Jadi dia ngarep oke 1.000 ini bisa 100x gitu. Udah dia sebar ke beberapa gitu loh. Tapi yang jadi sejauh ini sih belum pernah belum pernah gue lihat gitu loh. Sejauh ini ya masih gitu-gitu aja gitu loh. Masih kayak nunggu di judi slot gitu. Kapan menangnya? Iya, 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 iya. Nih, kalau ada misalkan nih gue kasih deh nih, ini, oke. Ini channel tetangga lah, channel tetangga tapi sesama Indonesia lah, sesama Indonesia. Kalau biasanya kalau gue mau lihat degen yang tim Solana yang suka banget biasa ke situ. Itu orang Indonesia juga tuh, ya kan. Ya, tapi maksudnya degen kayak Solana base di situ. Biasanya gue ngeliatin dari sana. Tapi maksud gue kalau susah lah, karena gue udah liatin ke sana. Maksudnya ya, menurut gue yang sekarang yang taruh di base ya menurut gue taruh dia main-main yang bikin token itu tuh sebenarnya cuman kebanyakan tuh ya orang dalamnya mereka. Maksudnya ada insider lah gitu, ada mafia juga di dalamnya. Cuman dari kacamata gue ya, menurut gue ya nggak, kayaknya feeling gue ya orang yang udah berhasil satu dengan satu koin ya. Oh, sama satu, lihat ini deh. Ini intermezzo ya. Lu lihat address ini nih. Lu setuju nggak dengan ini? Lu address ini lu buka deh. Nih, tolong dibuka deh address itu deh. Oke, bentar. Nah, udah buka belum addressnya? Itu addressnya dia nggak mau ketinggalan namanya Degen. Semua koin diambilin sama dia. Lihat itu. Anjir. Semua token-token sampah dimasukin. Nah, tapi ini udah masuk ke look on chain kalau nggak salah ya. Dia ada yang pernah dia taruh kalau nggak salah 1.000 ya. Jadi kalau nggak salah $1 juta kalau nggak salah ya. Ih, gila. 1.000 jadi $1 juta bro, ya kan? Abis itu ya udah dia menang $1 juta, koin apa lagi ya? Dia nggak pandang bulu, dia lihat smart contract-nya aman, bagus, apa namanya bagus, misalkan katakanlah baru muncul, durasinya misalkan di bawah 1 jam atau 2 jam, dia lakuin itu, dia taruh ini nih di situ. tadi temen gua ini dia bilang namanya aja udah. Tapi saatnya beli tuh bro. Ini kalau dari chart tuh saatnya beli tuh bro. Wah, kalau gua sih gua lihat lagi sih. Langsung Apalagi kalau udah 4 isu begini transfer possible udahlah. Kalau gua sih udah bakal skip. Tapi temen gua gas 1.000 main. Ya makanya ini, nah maksudnya gini nih, ini buat direkam, buat dimasukin ke dalam sama tim di media gue. Nih, lu mau tahu nggak kapan kapan Bitcoin jadi? Gue kasih tipsnya nih. Kapan Bitcoin bakalan jadi alat pembayaran di Indonesia? Nah, tau nggak? Wah, Ini buat nih? short gitu. Kapan? Prediksi lo kapan Bitcoin jadi alat pembayaran Indonesia? Wah, berat nih. Nih gue bilang, nih gue setanggal nih. Setelah judi online legal di Indonesia. Judi online legal dulu di Indonesia. Nah, maksudnya gini, ini menurut lo judi nggak? Mirip-mirip lah. Ini mirip-mirip kan, ini kan ini judinya dia harus punya house ya kan. House-nya adalah yang punya kasinonya, which is yang bikin koinnya ya kan. Nah, habis itu dia harus punya market maker-nya ya kan. Market maker-nya dia harus punya dananya. Nah, jadi orang yang udah pernah menang sekali, dia bisa bikin kayak ginian. Asalkan dia kontrol. Dia taruh misalkan 5.000, dia lock sebagai untuk liquidity pool pertama. Dia
rela 5.000, dia beli langsung setelah 5.000, udah tinggal tungguin deh tuh. Habis itu suruh aja temennya, lu bantuin gue dong, bantuin gue, kayak gitu. Tapi ya ada yang untung, ada bro, temen gue ada yang untung. Misalkan kayak dia taruh 300-400 USD gitu, terus tiba-tiba jadi kayak puluhan ribu USD dalam waktu 1 hari 2 hari, ya ada yang kayak gitu. Tadi temen gue ada kasih tau gue apa, Pump Fund ya. Iya, Pump Fund. Wah, ini juga kacau punya nih. Ini kacau punya, ini bener-bener kacau nih. Gue ngelihatnya aja, waduh, yang beginian juga bisa mereka buat. Nah ini, FWIF. Ini ngomong buat yang baru pertama kali lihat, ini sebenarnya gue juga baru pertama kali lihat tadi siang gitu loh. Ditunjukin sama temen gue yang penjudi itu. Ini chart 5 menit loh. Chart 5 menit begini gitu. Dan 5 menit aja ini udah 4x loh. Dia dia mau bikin ini kayak GM dulu yang GME kayak gitu. Jadi ini kayak ada thread-nya kayak gitu kan. Iya, gila. Ya. Gila banget. Ya tapi maksud gue sekarang kalau nggak salah gue pakai apa kemarin, pakai Trojan, pakai apa ya, gue tes ya. Sempat gue tes nih. Ini gue kasih lihat ada di grup ya. Ini sekarang dikerjain sama tim ini nih ya. Ini dikerjain sama tim. Tapi ini bukan mini cap, bukan micro cap lagi nih. Nano cap nih. Kekecilan soalnya 10.000. Nah, ini lo lihat di ini deh. Nih kalau di gua tuh, nah ada 2 orang lah di tim gua tuh yang emang mainin kayak ginian gitu, bro. Tapi lo lihat sendiri, dan ini dimainin real. Tapi kita nggak pernah masukin kayak 1.000 kayak itu, nggak pernah ya. Karena ini baru main kan, kayak baru 2 bulanan lah. Jadi kita main itu bisa kita masukin 100-200 USD lah. Biasanya kayak gitu. Kita tes. Benar-benar duit lucu-lucu lah ya. Duit lucu-lucu lah, karena intinya kita mau bikinin robotnya atau patternnya kayak gitu kan. Jadi lo bisa mainin, lo bisa lihat lah. Lo bisa taruh kita di harga berapa, harga modalnya berapa, untung ruginya berapa. Lo bisa lihat sendiri gitu. Kalau lo hilang ya, itu bukan hilangnya 10-20%, hilangnya 99%, 80%, 70%. Ngerti ya? Nah, tapi kalau lo yang hijau tuh yang biasa di atas 25% untungnya. Tapi kalau lo bisa ngeliat di situ ya untungnya besar ya yang 4.000%, yang 1.000%, yang misalkan 2.000%, ya kan. Tapi ya nggak semuanya 2.000%. Jadi ini yang merah-merah ada beberapa yang gue hapusin juga. Jadi sebenarnya untung lah. Cuman belum yang dapat yang drastis yang kayak orang-orang itu ya. Mungkin karena gitu ya. Iya. Biasanya kan kita tuh harus kayak, menurut gue tuh cara yang paling bagus yang kayak tadi yang gue kasih lihat itu, yang link yang gue kasih tadi itu, dia taruh aja semuanya dulu, ngerti nggak? Taruh aja kalau udah menang tebar jala ya, karena dia udah menang lotre, ya kan? Ya udah taruh aja $180, $50, ya kan? $50 jadi $4.000 kan? Dia udah dapat balik modal. Nah, jadi kalau gue ngeliat dari situ, lu nggak bisa main kayak gini tuh nggak bisa kayak pakai chart gitu. Oke, saatnya jual, nggak bisa. Betul. Lu harus tahan mental, taruh, lepas. Betul. Nggak bisa, lu nggak bisa kayak gini nih. Ini baru nih, ini bread nih. Ini belum 1 hari nih. Ini udah naik nih. Ini bread-breadan nih. Iya, bread-breadan ya. Wah, kacau. Ada juga PP-PP-an. Iya udah, ini udah kayak, ini udah bener-bener kayak, menurut gue bukan judi malah. Ya orang taruh sini ya Sarang sebenarnya penyamun. 80% tuh ya pasti kena habis lah. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya CryptoWatch kita bisa buat kalau kita punya masing-masing punya $1 juta ya. $1 juta, $1 juta. Oke, kita bikin grup, kita bikin pump. Oke, let's go. Gue bagian medianya, kita promosi ini token. Oke. Kita mau 15 menit kita promosi ini token. Kita harus siapin dana. Oke, masuk. Nah, kita harus bikin chart yang bagus kan. Kalau teman gue yang market maker di stok di Indonesia, biasanya tuh kalau stok juga lo lihat deh.
Banyak banget Dilukis orang dulu. ngomong stok Indonesia juga sebenarnya ya adalah gitu kan. Jadi dia harus bikin kelihatan rapih gitu, dibuat sedemikian rupa kelihatan rapih, ya kan. Jadi kalau misalkan udah ketinggian, yang turunin tuh dia harganya sampai kena level support bagus, ya kan. Nah, sampai ada orang yang mau terjun bebas, ditahan sama dia, naikin lagi kayak gitu. Ya, Gila lah makanya. tapi kalau cerita chart buat teman-teman yang masih baru di dunia financial market, ya normal banget gitu loh kalau chart itu dilukis. Iya Nggak, dilukis. Ya iya. dilukis kayak sebenarnya menurut gua kayak Bitcoin mungkin gua nggak tahu ya. Karena tapi kalau udah yang market cap kecil kayak gitu tuh dilukis banget menurut gua. Kalau market cap besar juga sebenarnya dilukis, cuman bedanya yang ngelukis skalanya beda aja gitu loh. Makin gede biasanya mainnya makin cantik gitu. Supaya lebih mudah di apa? Di legalisasi. Kalau mainnya masih Betul, main kasar, siapa yang mau legalize gitu? betul. Tuh ditanya tuh sama Godit Luna dilukis juga kok. Apa? Sama, semua dilukis juga. Mana ada yang nggak dilukis? Ya kan Pokoknya sekarang pokoknya udah di market, bawah banget, udah di bawah banget. iya. Sekarang Kalau flatline. kalau bercerita soal harga itu udah pasti ada bandarnya. Kalau bahasa Indonesia ada Betul, bandarnya betul, gitu betul, loh. betul, betul, Kalau nggak ada bandar, market nggak bakal gerak. betul, betul, betul. Bandar ya. Ya, lihat aja Iya, sekarang orang terkaya di Indonesia siapa? Ya, lihat aja. iya, begitulah. Luna sini ada gak ya? Oh ada. Ada semua. Lo buka, nah, Cuu. Tapi kalau bercerita trading, banyak yang tradingin yang beginian, nyari banyak, banyak, banyak. zigzag gini ada, tetap ada Iya, yang masuk gitu loh. Cuman ya kalau nggak ada bandarnya, lu mau harap dia 10x, 100x itu bakal susah. Jadi iya, di mana-mana ya, lu kalau mau harap dia bisa 10x, 100x, ya harus ya ada bandarnya. iya, Memang iya. begitu Nanti lah gitu. kita masukin lah. Ada bandar-bandar token-token Indonesia. Mungkin nanti kita ajak ke sini kita ngobrol ya. Mungkin minggu depan kita bawa bintang tamu deh. Kita bawa bintang tamu diskusin yang lebih lebih seru lagi deh, ya kan. Boleh, Tapi ya boleh. ini menurut gua tuh cara sekarang sekarang yang paling bagus ya ini caranya tebar jala. Karena sekarang gue lagi tes tebar jala tuh lumayan ngefek karena lo kalau tebar jala gitu kadang-kadang lo ada yang nyangkut yang 10x, 15x gitu artinya. Hmm. Mhm. Cuman Begitu. kalau tebar jala, hitung-hitungan gua, kalau misalnya lu cuman 10x, terakhir cuannya mendingan gua nyantai-nyantai letak di Ether atau di Bitcoin aja gitu loh. Kalau cuma 10x ya. Tapi kalau lu bisa dapat yang home run 100x, lu dapat 2 dari 100 aja lu udah bisa happy. Betul, betul, betul. Tapi maksudnya kalau 10x itu tuh sebenarnya rata-rata itu kalau lu taruh di 5 menit, 10 menit pertama itu 10x itu kayak jaminan, bro. Sebenarnya. Iya Nah, sih, tapi kan duit kecil masalahnya bro. biasanya jaminan. Nah, cuman masalahnya kita nggak pernah tahu kapan diterjun bebasin. Betul, Nah, betul. jadi kadang-kadang, oh ini 10x nih. 10x habis itu tiba-tiba turun jadi misalkan jadi 20 atau jadi nol lagi gitu. Karena kadang-kadang tuh masalahnya dari 10x itu tuh tiba-tiba diterjun bebasin karena mungkin dia udah cabut kayak gitu. Nah, cuman ya nanti gue update lagi sama tim gue yang ngerjain deh. Tapi gue udah nggak updatein lagi sih. Cuman gue cuma dapat reportnya mana yang untung, mana yang enggak doang. Tapi so far ya ini. Terus nih yang lagi menjanjikan tuh tim gue juga lagi ngerjain ini. Trading, nanti mungkin kalau yang suka, trading bot chat GPT yang 4.0. Mhm. Itu menarik loh. Ini topiknya mana ya? Nih mungkin siapa tahu dengan dari sini banyak orang Indonesia yang kaya ya bentar ya. Bentar ya. Eh, ada ya mana ya? Trading bot free chat GPT 4.0. Lu udah lihat kan chat GPT yang 4.0? Udah lihat tuh? Belum, Belum ya? masih
sekarang itu 4O bro. 4O tuh keren banget. Nanti lu nonton ya. Oh, bukan 4 ya, bukan 4 huruf 0 gitu. Iya, 4-0 kecil kan. 40 ya. Itu Iya. kemarin ada ada temen gua, dia ngasih tahu nih, bikin trading bot pakai 4O. Terus dia lihat angkanya lumayan, dia kayak daily bisa kayak berapa ya, 5% lah. Tapi enaknya lo pakai robot kan gak ada emotion, sama lo gak perlu monitor terus kan. Betul. Cuman tugas tuh cuma satu, lo harus pastiin update sama performance-nya lo, sama script lo tuh harus ditweak terus kan. Nah, Mhm. Nah itu gue lagi coba, tim gue juga lagi cobain itu trading bot. Jadi sekarang tuh lagi pokoknya ada satu tim gue tuh bukan tim oportunis lah. Pokoknya apapun yang lu kata orang menjanjikan, jadi bisa nggak sebenarnya jadi bit gitu ngerti? Nah yang Solana ini gua itu belum bisa yang pasti kayak di pendapatan yang lo bisa tinggalin gitu. Sebenarnya yang jadi lo market maker. Lo yang punya koinnya itu bisa. Jadi kapan Chris mau bikin token namanya Chris? Waduh, itu tuh kemarin hopengnya Dani, Rudy mau buatin token. Puh. Aduh. Ya balik lagi ke Bitcoin ke Ethereum-nya, kalau dari gua sih ya peganglah Ethereum jangan Bitcoin. Ethereum jangan Bitcoin. Terus kalau sekarang lo kalau mau taruh terus coin berikutnya tuh ENA. Udah lihat belum Ethena? Gua sih cuma ngintip-ngintip aja sih. Ethena, ya ENA itu Ethena, tapi lo bisa Ethena kemarin. Jadi kalau gue sekarang Ethereum tuh taruh di Ethena, bisa taruh di Ethena, sama bisa taruh tuh di kemarin di yang Chopra Finance yang punya orang Indo itu. Jadi sekarang gue taruh di situ sih. Kalau sekarang jadi Ethereum, lo beli Ethereum, lo simpan, habis itu untuk bungainnya lo taruh di dua itu, di Chopra sama di Ena itu. Oke. Begitu. Menarik. Oke, ini udah sejam. Apalagi nih? Boleh. Jadi kita pakemin aja bro. Nanti nih paling ini dapat 3 konten lah, 3 short dari sini. Kita masukin aja yang penting ke TikTok sama YouTube-nya, nanti Boleh. YouTube-nya Kalau Watch, ya kan? kalau sekarang sih Bitcoin gua lihat masih ada potensi untuk naik. Cuman ya untuk jangka waktu lebih mungkin setahun ke depan, ya kan, setahun ke depan lah ya. Untuk setahun ke depan gue juga nggak ngelihat dia bakal 10x gitu loh. Ya istilahnya jangan muluk-muluk lah, jangan kayak kawan sebelah itu nganggap 700.000 gitu loh. Realistis aja gitu. Karena semakin gede dia punya market cap, bandar juga makin berat naiknya. Sekarang market cap-nya udah 1 triliun lebih kan, bukan bangsa 100 million gitu loh. Bukan kayak 10 tahun lalu baru berapa million kan. Jadi bandar butuh berapa duit untuk naik harganya. Kecuali memang ada satu bandar gila, ya kan, langsung oke, kita bom semua exchange, langsung gas harganya 1 bil lagi rata semua, naikin harganya. Ya mungkin bisa, tapi juga gak 10x gitu. 1x saja itu udah hebat banget gitu. Dan itu bisa kejadian kalau istilahnya dayung bersambut. Maksudnya si bandar ngebom posisi yang pada mau jual itu cancel semua, jadi kosong supply-nya gitu, jadi nembak atas. Tapi itu kan kayak ya hampir nggak mungkin gitu loh. Jadi ya itu gitu. Tapi untuk saat ini Bitcoin menurut gua sih bakal cenderung lebih sideways dulu, maybe berapa minggu hingga beberapa bulan ke depan sampai nanti ada breakout. Gue nggak ngeliat dia bakal breakout all time kemarin dalam 2-3 minggu ke depan sih. At least menurut gue sih bakal 1 bulan ke depan baru. Lo ngeliat kapan? 1-2 bulan ke depan kali. Oh. Gitu. Oke. 1 bulan. Tapi kalau untuk
naik, gue malah lebih 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 optimis sama si Ether. Karena Ether belum sempat all time high gitu loh. Jadi menurut gue sih potensinya lebih gede di Ether. Dan orang-orang duitnya kan belum sempat masuk ke Ether kan. Ntar gue geser dulu teksnya. Bottom. Ya, gue ngeliat juga kalau ngeliat dari sini sih gambarnya lo weekly lo tuh kayak udah strong banget di weekly-nya ya. Iya, menurut gue Kalau sih dia belum potensi nanti dia kalau closing-nya. Feeling gue sih kalau minggu depannya bisa bisa apa namanya bisa over sama apa bisa di atas di bentar lah, sorry bisa di atas 2022 2000 ini sih 4.800-an. enggak Bisa yang kemarin yang high kemarin berapa sih tuh yang high 2024 itu kemarin tuh ya high-nya bawahnya 2024. Oh ini iya 411 ya feeling gue sih pasti tembus itu feeling gue sih Ya, tembus sih sangat likely sih. iya Sangat udahlah likely. sekarang CryptoWatch tolong dong tolong dibeli semua Ethereum-nya dibeli Ethereum-nya nanti kita kalau 4.200 wah gue bikin voting aja lah nanti ya kan. Kita Boleh, bikin boleh. voting dulu ya kan. Ya, Ethereum dulu 4.200 kalau enggak Bitcoin berapa tadi? 71 ya? Tingginya tadi 70, yang 2024 73, 73 ya. 73855, Mana yang 74 duluan deh, ya kan? 74. Mana yang duluan? Feeling gue Ya, sih kayaknya Ethereum sih. Kalau ngeliat dari chart itu ya, kalau closing weekly-nya strong kayak gitu sih, feeling gue sih bisa naik sih, kayaknya ya. Tapi kalau dari ya. gue juga teknikal kan gue cuman ya karena pengalaman gak jago-jago amat juga enggak lah. Lu lebih jago kayaknya Chris. Enggak juga. Masih gitu-gitu aja. Kayaknya lu kalau gue lihat trader ya kalau dia udah technical analisis ya kalau udah lama pengalaman ya kalau tajir atau nggak tajirnya itu cuman mental bro. Feeling gue tuh itu sih pengalaman gue ketemu beberapa trader yang sama jagonya ya mental. Mhm. Kan Mental kalau mental mental salah satu yang ngaruh sih. Karena iya. kebanyakan kalau trader 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 jangka pendek ya, kebanyakan sih jago nahan loss, gak jago nahan profit. Oh. Iya. Tapi maksudnya Jadi gue nggak berani. Ya, dia udah kadang-kadang tuh trader yang bagus tuh, dia udah tahu nih dia yakin, tapi kayaknya dia nggak berani ngambil risk gitu, taruhnya dikit gitu. Padahal dia yakin banget gitu. Gitu. betul betul betul. Nah, itu yang gue lagi mau ketemu sama orang yang bisa maksudnya. Gue kadang-kadang kayak gitu kan, tapi kan karena gue bukan trader kan. Cuman karena kalau gue untuk misalkan untuk bisnis gue berani all out gitu. Tapi kalau untuk trading kayak bener nggak ya? Aduh kayak bener nggak nih bacaan chart gue? Karena kan background gue bukan charting kan, jadi kan gue nggak Iya. tahu gitu. Ta- Sebenarnya lu Tapi sharing kalau sharing. kalau gue sih soal chart gue selalu bilang sama orang, eh, trading is not for everyone gitu loh. Kalau memang lu nggak punya nggak punya kemauan untuk ngedalemin, ya udah mending investing aja, nggak usah ribet-ribetin trading gitu loh. Tapi sebenarnya kok investing ya, lu nggak ngelihat jangan jangan kalau gue ya, kalau gue main trading view gue bilang 3 tahun gitu kan. Gue trading view menurut gue kalau lu pasang 5 tahun ya, lu belajar 5 tahun ya trading view kan paketnya bisa 3 tahunan, 3 tahun 5 tahun ya. Abis itu lu main yang daily kalau nggak weekly. Abis itu lu lihat bottomnya di mana. Pasti Bitcoin naik 150.000 ya. Feeling gue ya 3 tahun lagi ada bottomnya 75.000 lagi bro. Ngerti gak sih maksud gue? Iya kan? 150 ini naik nih Bitcoin 150.000. Pasti gue jamin nanti bottomnya dia itu 80.000, 75.000 lagi. Jadi ya lu mau beli sekarang atau nanti itu 3 tahun nggak berubah bro. Kalau lu nggak jual waktu top, ngerti nggak? Iya, iya. Iya kan? Kita coba Oke kita lah. kita buat aja setiap Kamis kosong bro jam 7.30. Kamis 2 minggu sekali bro. Karena Hah? gua Kamis ya? Kamis, ya soalnya gua Kamis gue webinar untuk company gua gitu. Oh, Jadi oh. alternating week. Oh, oke. Coba ntar gua nanti ngobrol lagi dah. Ntar kita ngobrol Boleh, berdua lagi jadwal. gampang lah. Oke, itu aja sih kalau dari gua. Kita bikin aja rutin. Misalkan sekarang 2 minggu sekali. Tapi sejam aja, bro. Gak usah lama-lama. Boleh. Mau request silakan request.
Ya, kalau mau request topik atau bintang tamu, nanti kita coba bawa tuh kan dari exchange banyak tuh si Dani Iya. kenalan kan. Kalau gue kenalan kebanyakan Web3, karena kan gue kan bakal digadang-gadang pembenci exchange. Pokoknya kalau gue fokusnya ke Web3 sama DeFi lah. Jadi itulah, kalau background gue kan itu. Um, jadi kalau ada Boleh. bintang tamu yang mau ngobrol aja. Nanti dikasih tahu aja, nanti siapa tahu kita bisa bawa ke sini. Begitu. Cool. Ada lagi? Itu aja. Oke, Makasih, Chris. guys. Oke, thank you ya. Nanti kita Bye-bye. tolong file-nya kirim ke gue. Thank you ya. Oke, yo. Thank you bro. Bye-bye. Thank you semua ya. Thank you. Yo.